Semakin dekatnya dengan implementasi siaran digital, maka makin banyak nih brand yang mencoba untuk memperkenalkan peralatan siaran digital kepada konsumen. Ditambah juga dengan beberapa fitur-fitur tambahan agar konsumen semakin tertarik untuk membelinya. Termasuk juga dengan produk dari Noise kali ini yang Pichel akan review. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan kali ini Pichel akan bahas nih sebuah set siaran digital dari Noise, yaitu setup box yang bernama Noise Diamond dan juga antena digital Noise yaitu Starlink ST1003. Lagi-lagi buat ingetin aja ya, ini tuh produk buat apaan sih? Jadi setup box itu ya teman-teman, ini tuh cocok banget buat teman-teman yang mungkin punya TV tapi belum support akan siaran digital. Atau mungkin bisa juga buat teman-teman yang memang punya monitor nganggur di rumah dan mau dipakai buat nonton TV. Nanti Pichel akan bahas mulai masing-masing produknya, yaitu dari packaging, isi paket penjualan, dan juga bentuk serta fungsi-fungsi dari produk ini. Dan juga Pichel akan tutup dengan pengalaman pribadi Pichel akan produk ini ya teman-teman. Pertama kali Pichel akan bahas dari sisi setup box-nya, yaitu Noise Diamond. Secara tampilan luar, ini kotaknya tuh didominasi oleh warna hijau di bagian luar dengan logo Noise di atas beserta juga dengan nama produk dan juga fitur-fitur unggulannya. Hal yang sama juga terdapat di sisi kiri, kanan, dan atas dari kotaknya. Palingan yang berbeda hanya di bagian belakang yang menunjukkan akan mekanisme pemasangannya beserta juga dengan penjelasan mengenai EWS ataupun Early Warning System. Dalam kotak penjualannya, Noise Diamond Set-Top Box ini tuh berisi manual book, kartu garansi, remote control, kabel RCA kepada RCA, dan jelas setup box-nya itu sendiri. Selebihnya nggak ada apa-apa lagi dalam paket penjualannya. Secara produksi, STB ini memiliki desain kotak dengan mayoritas warna hitam yang memiliki dimensi 16,5 x 9,7 cm dengan ketebalan 3,63 cm dan berat 259 gram. Tergolong ringan sih ya ini, memang karena dia mempergunakan logam tipis di sekujur bodinya dan juga plastik di area panel depannya. Di panel depannya ini kita akan dihadapkan dengan sebuah logo Noise di sisi kiri beserta juga dengan nama modelnya yaitu Diamond. Ada juga nanti beberapa tombol seperti contohnya power, menu, channel up and channel down, volume up dan volume down, beserta juga dengan tombol OK. Ada juga port USB Type-A di bagian depan yang ditemani dengan infrared receiver dan juga LED indikator di sebelahnya. Selebihnya sih ini akan ada logo seperti video, Wi-Fi, YouTube, dan juga HD di bagian kanan atasnya. Untuk bodi sekelilingnya, yaitu di bagian atas, kiri, dan kanan, ini tuh nggak terlalu menarik karena hanya ada lubang untuk ventilasi udara saja. Nah, selebihnya untuk port ini tersedia di sisi belakang dari STB, yaitu mulai dari kiri tuh ada satu port RF in, satu port RF loop through, satu port koaksial, satu port full HDMI, 3 port RCA, dan sebuah kabel listrik yang sudah terintegrasi dengan STB-nya. Sedangkan setelah kita udah bahas STB, kita beralih kepada antenanya, di mana ini juga memiliki color theme yang sama, yaitu hijau-hijau kegelapan gitu. Di bagian depan kotaknya terdapat penampakan produk beserta dengan fitur-fitur unggulan dari antena ini. Sedangkan di bagian belakang baru terdapat detail spesifikasi antenanya dan juga informasi pemakaian antena ini. Sedangkan dalam isi paket penjualannya, ini juga simple banget, yaitu hanya ada satu unit antenanya, satu kabel koaksial 10 meter, satu power adapter, dan satu stand plastik untuk dudukan antenanya. Bentuk antenanya sini relatif simple ya. Bentuknya tuh kayak kotak besar berwarna hitam yang juga terdapat tulisan Noise di bagian tengahnya. Sedangkan di bagian belakang ada sebuah mekanisme untuk bisa dipasangkan kepada contohnya tiang ataupun kepada bambu gitu ya. Dan ada satu LED indikator dan juga satu port koaksial. Antenanya juga sudah mendukung aneka posisi sih. Jadi bisa kita taruh di tiang kayak tadi gitu ya. Atau mungkin kita bisa taruh di meja dengan kaki-kaki plastik tambahan. Nah, setelah bahas desainnya, kita akan bahas bagaimana fitur dari STB ini dan juga antenanya itu sendiri. Jadi kan dua ini adalah partner gitu ya, di mana mereka itu nggak boleh dipisahin gitu. Dan kita harus pergunainnya barengan. Makanya Pichel akan tes barengan bagaimana performa gabungan keduanya. Nanti gambar akan ditransmit via HDMI, ataupun buat kita yang mungkin TV-nya agak jadul ya, bisa pakai kabel RCA. Ya jelas sebenarnya kalau kita mau gambarnya jernih, pakai yang HDMI-nya. Nah, untuk siaran ini sendiri tuh dia mendukung frekuensi VHF 170 hingga 230 MHz dan UHF dari 476 hingga 860 MHz.
Bukan cuma sebatas siaran digital aja ya, tapi untuk analog pun masih bisa disupport oleh antena ini. Walaupun menurut Pical ya buat apa juga gitu kan nantinya mau di-terminate gitu. Tapi mungkin buat masa transisi ini masih oke lah buat nonton-nonton siaran analog gitu. Pertama kali sih di STB-nya ini nanti kita akan dihadapkan pada setting pilihan untuk ini ya kayak setup pertama kali gitu. Dan setelah lewat dari situ kita akan dihadapkan kepada menu utama yang berisi akan 12 icon di mana itu ada beberapa submenu untuk aplikasi-aplikasinya. Di submenu ini sendiri sebenarnya agak gimana ya, bisa bilang placing-nya sih agak berantakan. Jadi bisa membingungkan buat beberapa orang. Karena contohnya kalau untuk pengaturan dan untuk pencarian siarannya ini tuh sebenarnya terdapat di bagian installation di mana nanti kita bisa lakukan pencarian baik secara otomatis ataupun secara manual. Dan nantinya kalau kita misalnya mau atur seperti contohnya bahasa, on-screen display, OSD gitu ya, bisa kita atur via menu preference. Dan kalau kita mau ngatur yang lain, contohnya jaringan, bisa via menu network, dan pengaturan sisanya ini berada di menu setting. Coba bayangin, kalau semua menu yang tadi Pical bilang itu sebenarnya masuk aja ke satu menu yang namanya setting gitu, biar gak bingung kayak begini, kayak berserakan gitu. Ya terlepas kebingungan itu sendiri sih, memang ada beberapa hal yang menarik, yaitu adanya menu YouTube dan juga video. Namun sayangnya kebahagiaan Pical cuma sampai di kata-kata itu doang. Karena memang menu ini nggak bisa jalankan sama sekali karena membutuhkan Wi-Fi antena dan juga pengaturan internet. Jadi ya walaupun kotaknya ini ada tulisan Wi-Fi, namun pada waktu Pical coba obrak-abrik gitu ya setting networknya, ini tuh nggak ada integrated Wi-Fi modul di STB ini. Sehingga kita harus disarankan untuk beli lagi Wi-Fi antena tambahan, yaitu dongle 7601 ataupun 5370. Padahal sebenarnya Pical udah senang banget ya, kirain ada Wi-Fi modul secara langsung gitu, karena di STB-nya udah ada logo Wi-Fi, di kotaknya juga ada Wi-Fi gitu. Ya sebenarnya submenu yang paling Pical sering pakai ya jelas adalah submenu yang TV. Nanti di sini terdapat semua channel-channel yang berhasil ditemukan, itu tuh akan ditayangkan semua di submenu TV ini. Sekedar Pical ingetin ya, bahwa teman-teman channel yang ada di sini tuh bergantung banget dengan banyak faktor. Mulai dari contohnya kualitas antena yang kita pergunakan, lokasi, dan bahkan juga arah antenanya. Sehingga bisa jadi channel yang teman-teman lihat di video Pical ini belum tentu ada di tempat teman-teman sekalian. Seperti biasa, untuk cari siaran digitalnya bisa mempergunakan menu installation dan setelah itu pilih aja auto search. Nanti siaran-siaran yang berhasil ditemukan itu akan di list down dan juga bisa langsung kita ganti menggunakan remote control bawaan ataupun menggunakan tombol yang ada di STB-nya. Buat yang penasaran gimana hasil tangkapan siarannya, Pical tampil ini beberapa contoh tayangan dan juga tangkapan siaran dari Noise Diamond STB plus collab dengan antena Noise ST1003. Check this out. Selain buat nonton TV, STB ini juga sebenarnya mendukung akan akses media via USB port yang ada di depan dari STB-nya. Kita bisa akses gambar, video, ataupun musik via menu Media Center. Namun perhatikan juga ya, file yang akan kita masukkan kepada flash disk-nya dan juga file system dari flash disk-nya. Ya, pastikan dia berada di FAT32 untuk file system dari flash disk-nya. Dan juga jangan coba-coba kayak file yang gede-gede, contohnya kayak file 4K gitu ya. Kalau kalian mau coba akses di sini, maka ya pasti nggak akan loading ataupun bakal nge-hang gitu. Saran Pical sih atur maksimal aja di MP4 720p biar nggak patah-patah videonya. Ataupun buat yang lebih aman mungkin main di 480p kali. Dan selain buat akses media, sebenarnya juga port USB ini tuh bisa pakai buat upgrade firmware STB-nya. Tapi kalau saran Pical lebih baik nggak usah diotak-atik di bagian situ. Nanti daripada rusak, kita yang repot sendiri. Dan terakhir untuk sumber dayanya, baik STB dan juga antenanya ini membutuhkan daya terpisah. STB-nya ini sendiri tuh langsung dicolokkan kepada colokan listrik tanpa perlu adaptor tambahan. Kebutuhan dayanya sih memang relatif kecil ya, yaitu di 10 watt saat kita pemakaian. Dan kalau misalnya saat standby, ini berada kurang dari 1 watt. Sedangkan untuk antenanya, seperti yang Pical bilang tadi, dia juga membutuhkan daya listrik tambahan mempergunakan power adapternya, yang mana power adapternya ini memiliki daya 5 volt 1 ampere. Nanti saat dicolokin listrik, maka akan ada beberapa LED indikator yang hidup, yaitu yang pertama di bagian belakang antenanya, dan jelas, yaitu di adaptor dari antenanya. Dan juga sekedar informasi ya teman-teman, bahwa saat pemakaian nanti panas tuh akan terasa pada di sisi atas dan juga kanan dari STB-nya. Yaitu ketika Pical cek tuh berada di suhu 36 hingga 40 derajat Celcius,
Sedangkan kalau di sisi kirinya ini lebih adem, berada di 33 hingga 34 derajat Celcius. Jadi, kalau saat peletakan, jangan sampai dihalangin ya bagian atas ataupun kanan dari STB-nya, biar nanti nggak overheat akan device-nya. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, kombinasi Noise Diamond STB dan juga antena digital noise Starlink ST1003 merupakan peralatan yang bisa kita pertimbangkan buat kita yang mau mulai akan nonton siaran digital. Dengan adanya STB ini tuh bisa berfungsi banget buat kita yang punya monitor ataupun mau difungsikan jadi TV juga. Dibanderol dengan harga 200.000 untuk setup box-nya dan juga 150.000 untuk antenanya, ini tuh menjadi alternatif yang terjangkau. Ya, 350.000 udah dapat STB plus antenanya. Walaupun memang ada catatan ya, seperti kayak tadi gitu, nggak ada fitur Wi-Fi sebenarnya bawaan dari STB-nya. Sehingga buat kita tuh agak-agak kayak PHP gitu jadinya. Kirain bisa langsung connect kepada Wi-Fi dan juga nonton YouTube dan juga video gitu ya. Tapi rupanya harus beli modul tambahan lagi gitu. Selebihnya sih Pichel nggak ada concern karena sejauh ini masih aman-aman aja. Bener-bener tertangkap dengan baik ya, dan juga siarannya jernih kinclong ya, karena siaran digital sih ya. Dan sekali lagi buat teman-teman, catatannya bahwa jumlah banyaknya channel yang bisa ditangkap dan juga kualitasnya ini bergantung banget dengan lokasi dan juga kualitas antenanya dan juga penempatan akan antenanya. Jadi pengalaman dari masing-masing orang akan bisa beda-beda ya. Jadi jangan soalnya, "Bang, kenapa bang punya saya tidak bisa dapat channel ini?" Ya beda coy. Jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan perangkat setup box Noise Diamond dan juga antena digital ST1003. Buat teman-teman sekalian yang berminat dengan produk-produk dari Noise ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang nanti Pichel akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian sudah menonton dan juga suka kan video ini, jangan lupa untuk like dan juga share pada teman-teman kalian. Tapi kalau kalian suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pichel berikutnya. Dan bisa juga kunjungi sosial media kita yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, ataupun website kita yaitu pichelmediagroup.com. Dan sekedar ingetin teman-teman, buat teman-teman yang mungkin suka akan game konsol, arcade, ataupun retro game gitu ya, bisa kunjungi channel kita yaitu Pichel Main Game. Ataupun untuk yang penasaran tentang video di belakang layar dari Pichel, bisa kunjungi channel baru kita yaitu PMG Fans. Jadi itu udah video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Gokil. Gokil. Gimana sih? Udah kayak talenan sih sebenarnya, cuma mantep juga.